Selamat siang dokter, perkenalkan kami dari SKDP 4. Kami akan menjelaskan mengenai topik student project kami yaitu Mechanism of Drug-Induced Renal Disorder. Ini adalah semua anggota SKDP 4. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Putri Balkis Hansa Alkansa dengan 3 digit NIM terakhir 136. Saya izin untuk menjelaskan latar belakang terkait penyakit ginjal yang diinduksi oleh obat. Ginjal merupakan organ vital untuk meregulasi keseimbangan cairan dan elektrolit serta ekskresi metabolisme tubuh seperti zat toksin dan obat. Proses ekskresi obat melalui ginjal sering menimbulkan masalah pada individu, khususnya individu dengan laju filtrasi glomerulus yang rendah, gagal jantung, sepsis, dan kondisi hipovolemik, sehingga menyebabkan terjadinya nefrotoksisitas karena obat. Nefrotoksisitas akibat obat menjadi perhatian khusus karena dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas pasien terhadap terjadinya lebih dari 60% kasus acute kidney injury atau AKI. Hal ini dapat disebabkan karena terjadinya kerusakan langsung pada sel-sel epitel tubulus, gangguan pada hemodinamika ginjal, atau terjadinya inflamasi hingga fibrosis ginjal. Hal ini tentu dapat meningkatkan beban individu dalam aspek ekonomi dan morbiditas karena individu mendapatkan multiple intervensi untuk proses penyembuhan penyakit. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui aspek holistik terkait dengan patogenesis dan juga pengobatan penyakit ini sehingga dapat berkontribusi dalam pencegahan penyakit ginjal yang diinduksi oleh obat. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan kami diskusikan pada student project ini adalah apa pengertian dan klasifikasi dari penyakit ginjal yang diinduksi oleh obat, bagaimana epidemiologi dan prevalensi dari penyakit ginjal yang diinduksi oleh obat, ketiga, bagaimana etiologi dan apa saja faktor risiko dari penyakit ginjal yang diinduksi oleh obat, keempat, bagaimana patofisiologi dari penyakit ginjal yang diinduksi oleh obat, kelima, apa saja manifestasi klinis dan diagnosis dari penyakit ginjal yang diinduksi oleh obat, keenam, apa manajemen dan terapi dari penyakit ginjal yang diinduksi oleh obat, ketujuh, apa saja komplikasi dan bagaimana prognosis dari penyakit ginjal yang diinduksi oleh obat. Adapun tujuan penulisan student project ini adalah untuk mengetahui pengertian dan klasifikasi, epidemiologi dan prevalensi, etiologi dan faktor risiko, patofisiologi, manifestasi klinis, manajemen terapi, dan komplikasi dari penyakit ginjal yang diinduksi oleh obat. Selanjutnya, student project ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca untuk meningkatkan pengetahuan mengenai penyakit ginjal yang diinduksi oleh obat dan mengetahui dengan lebih mendalam terkait patofisiologi, manifestasi klinik, teknik diagnostik, hingga manajemen dan terapi serta prognosis dari penyakit. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahel Juliana Manurung dengan 3 digit terakhir 030. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai definisi dan juga klasifikasi dari gangguan ginjal akibat obat atau drug-induced renal disorder. Yang pertama, dari definisi, ini merupakan suatu kondisi ketika ginjal tersebut mengalami kerusakan entah secara langsung ataupun tidak langsung terhadap penggunaan obat-obatan. Obat-obatan tersebut bisa berupa antiviral, antifungal, imunosupresan maupun jenis obat lainnya. Dan pada akhirnya obat-obatan tersebut bisa menyebabkan beberapa penyakit ginjal seperti tubulopati, gagal ginjal akut ataupun juga glomerulopati. Dan secara klasifikasi di sini berdasarkan konferensi dari Acute Disease Quality Initiative ke-19 ada terdapat 4 klasifikasi yang dibuat sesuai pada tabel pada layar. Yang dimana di sini yang pertama yaitu ketika tidak ada gangguan fungsi maupun kerusakan ginjal, dan juga di sini ada pun juga klasifikasi kedua yaitu adanya kerusakan tanpa adanya disfungsi, yang ketiga adanya disfungsi tanpa adanya kerusakan ginjal, serta adanya disfungsi maupun kerusakan ginjal secara bersamaan. Terkait dengan obat yang bisa menyebabkan keempat dari masing-masing klasifikasi tersebut terdapat pada bagian di layar. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arianda Bella Maitri Anjasini dengan 3 digit NIM markir 188. Di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi dan juga prevalensinya. Terapi anti kanker menurut Pharmacovigilance WHO 2023 merupakan kontributor utama untuk lebih dari 4,5 juta laporan kasus acute kidney injury dan juga nefritis tubulointerstitial, yang mana dari rentang tahun 1967 hingga 2023 tercatat sebanyak 37.722
kasus AKI dan 2056 kasus TIN yang tercatat dengan tingkat kematian sebesar 23,6% untuk AKI dan 16,3% untuk TIN. Untuk sebagian besar kasus itu terjadi pada pasien berusia 65 tahun dengan tingkat kematian sebesar 23,6% untuk AKI dan 16,3% untuk TIN. Dan di Indonesia sendiri, penyakit ginjal sangat umum terjadi khususnya pada penderita penyakit ginjal kronik, yang mana sebanyak 71,4% pasien CKD rawat jalan menerima setidaknya satu obat yang memiliki potensi nefrotoksik. Indonesia sempat mengalami darurat kesehatan masyarakat besar pada tahun 2022, yang mana ketika lebih dari 300 kasus AKI pada anak itu dikaitkan dengan sirup obat yang terkontaminasi dengan etilen glikol dan dietilen glikol. Yang mana temuan ini menunjukkan tingginya kejadian dan juga dampak serius dari penyakit ginjal akibat obat baik di Indonesia maupun juga secara global. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Pratumi Surya dengan 3 digit terakhir 230. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dan juga faktor risiko. Yang pertama itu adalah etiologinya, di mana penyebab gangguan ginjal akibat obat itu bisa melibatkan beberapa mekanisme. Yang pertama ada inflamasi dan juga reaksi sistem imun, di mana obat-obat seperti hidralizin, litium, propitil urasil, dan juga NSAID itu dapat memicu kompleks imun yang dapat merusak glomerulus dan juga tubulus ginjal. Kemudian yang kedua itu ada gangguan hemodinamik intraglomerular, di mana obat-obatan seperti NSAID, ACE inhibitor, dan juga ARB dapat menghambat mekanisme autoregulasi dari ginjal. Kemudian yang ketiga itu ada toksisitas sel tubulus, di mana obat-obatan seperti aminoglikosida dan juga amphotericin B itu dapat memicu munculnya apoptosis dan juga penurunan dari GFR. Penyebab lainnya itu ada nefropatik kristal, di mana gangguan fungsi ginjal ini bisa disebabkan karena obat-obatan yang dapat membentuk kristal tidak larut dalam urin manusia. Kemudian bisa juga terjadi rhabdomyolysis yang merupakan penyakit ketika otot rangka mengalami kerusakan, kemudian menyebabkan pelepasan isi sel otot seperti mioglobin dan juga kreatinin kinase ke dalam darah. Kemudian juga ada mikroangiopati trombotik, di mana dia dapat merusak ginjal dengan mekanisme inflamasi atau toksisitas langsung terhadap sel-sel epitel pada ginjal. Kemudian untuk faktor risikonya itu dibagi jadi dua, ada faktor risiko pasien dan juga faktor risiko obat. Di mana faktor risiko pasien itu ada pasien dengan usia di atas 60 tahun, pasien dengan komorbid seperti gagal jantung, dehidrasi, insufisiensi ginjal kronis, dan juga diabetes mellitus. Di sini juga diketahui bahwa pria lebih besar kemungkinan terkena penyakit ini dibandingkan wanita karena adanya perbedaan hormonal. Kemudian juga bisa ada faktor obat, di mana obat-obatan yang memiliki potensi nefrotoksik yang tinggi dan juga digunakan dalam jangka panjang memiliki faktor risiko yang tinggi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan dokter dan teman-teman, nama saya Bernard Karakuresma Fati dengan NIM 22025111103. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait patofisiologi dari topik ini. Patofisiologi dari gangguan ginjal yang diinduksi oleh obat-obatan atau drug-induced renal disorder itu melibatkan beberapa mekanisme patofisiologis utama yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, gangguan hemodinamik glomerulus. Obat-obatan seperti ACE inhibitor, NSAID, ataupun penghambat kalsinya urin dapat menyebabkan terjadinya vasokonstriksi arteriol efferent atau vasodilatasi pada arteriol efferent, di mana hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan pada laju filtrasi glomerulus. Yang kedua, toksisitas sel tubulus ginjal. Obat-obatan juga dapat menyebabkan toksisitas ke sel tubular ginjal, khususnya sel tubulus proksimal, yang dimana bagian ini sangat rentan untuk mengalami toksisitas obat karena dari segi perannya yaitu untuk transportasi dan konsentrasi obat serta metabolit. Adapun untuk obat yang biasanya menyebabkan kondisi seperti ini, itu golongan kemoterapi seperti cisplatin dan juga ifosfamid. Yang ketiga yaitu nefritis interstisial. Selain dapat menyebabkan gangguan hemodinamik yang serius serta toksisitas pada ginjal, obat-obatan seperti antibiotik, NSAID, dan PPI dapat memicu terjadinya inflamasi pada jaringan interstisial ginjal yang secara medis dikenal dengan istilah nefritis interstisial. Yang keempat, obstruksi tubulus ginjal. Salah satu obat yaitu aciclovir ini dapat memicu terjadinya kristaluria, yaitu pembentukan kristal di dalam urin yang dapat mengendap di lumen tubulus ginjal
yang kemudian nantinya dapat menyebabkan terjadi obstruksi pada tubulus ginjal dan dapat menyebabkan penurunan pada fungsi ginjal secara keseluruhan. Patofisiologi kelima yaitu kerusakan vaskular dan mikrovaskular. Beberapa obat golongan kemoterapi yang umum digunakan seperti cisplatin dan juga ifosfamid ini memiliki potensi untuk merusak struktur vaskular ginjal secara signifikan. Kerusakan ini dapat menyebabkan iskemia, yaitu kondisi di mana aliran darah ke ginjal menjadi terhambat, serta gangguan perfusi ginjal yang dapat berdampak serius pada organ tersebut. Sekian jawaban saya terkait patofisiologi dari topik ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wilson Eka Putra Tanuwijaya dengan 3 digit NIM RK 084. Saya izin untuk menjelaskan secara singkat mengenai manifestasi klinis dari drug-induced renal disorder. Jadi untuk manifestasi klinisnya terdapat cedera ginjal akut atau acute kidney injury sebagai manifestasi yang paling sering terjadi atau yang paling umum. Selain itu juga ada beberapa gangguan glomerulus seperti sindrom nefrotik dan mikroangiopati trombotik dan juga terdapat penyakit turbulointerstisial seperti gangguan elektrolit dan sindrom Fanconi. Dan juga terdapat nefropati obstruktif seperti nefropati kristal dan fibrosis retroperitoneal. Ini juga dapat menyebabkan penyakit ginjal kronis, yaitu biasanya digunakan sebagai akibat penggunaan NSAID secara jangka panjang, dan beberapa pasien beresiko tinggi untuk kena dari drug-induced renal disorder, termasuk dari penderita PGK atau penyakit ginjal kronis, diabetes, dan dehidrasi. Baik, perkenalkan, saya ini Putusasi Kirana Suara Saputra dengan IMR 087, izin melanjutkan presentasi terkait dengan teknik diagnostik dari gangguan ginjal akibat obat. Jadi, penegakan diagnosis gangguan ginjal akibat obat itu melibatkan evaluasi fungsi ginjal secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keterkaitan temporal antara paparan obat nefrotoksik dan onset kerusakan ginjal. Pemeriksaan darah seperti serum kreatinin dan blood urea nitrogen itu masih umum digunakan sebagai indikator fungsi ginjal, meskipun keduanya memiliki keterbatasan karena dipengaruhi oleh faktor usia, diet, dan masa otot, serta tidak cukup sensitif dalam mendeteksi cedera ginjal tahap awal. FDA itu merekomendasikan 6 biomarker urin, yaitu cystatin C, kidney injury molecule 1 atau KIM1, clusterin, N-acetyl beta D glucosaminidase atau NAG, neutrophil gelatinase associated lipokalin atau NGAL, dan osteopontin sebagai panel biomarker komprehensif untuk deteksi dini secara ginjal. Cystatin C itu dinilai lebih akurat dibanding kreatinin dalam menilai fungsi filtrasi glomerulus dan menunjukkan peningkatan lebih awal pada nefrotoksisitas akibat aminoglikosida, vancomycin, dan kolistin. KIM1 dan clusterin dalam urin juga menunjukkan peningkatan spesifik dan dini pada kerusakan tubulus proksimal, bahkan sebelum terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus. NGAL yang diekspresikan pada tubulus ginjal sebagai respon terhadap iskemia atau inflamasi juga merupakan penanda sensitif untuk cedera ginjal akut. Osteopontin dari urin meningkat secara drastis dalam model hewan yang diberi gentamicin dan kolistin, namun belum terbukti meningkat dalam studi kasus klinis. Adapun AAG, urin juga meningkat lebih awal dari kreatinin, namun memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang lebih rendah dibanding KIM1 dan juga clusterin. Mungkin sekian dari saya. Perkenalkan, saya Wulan Trianti dengan 3 digit NIM terakhir 086 akan melanjutkan presentasi bagian 2.6 manajemen dan terapi. Manajemen gangguan ginjal akibat obat menekankan pada pengenalan dini dan penghentian segera obat yang menjadi penyebab utama untuk mencegah kerusakan ginjal yang lebih lanjut. Menghentikan obat seringkali menjadi langkah yang paling efektif karena dapat mengembalikan fungsi ginjal bahkan pada pasien yang sebelumnya memerlukan dialisis. Bila penghentian tidak memungkinkan, penyesuaian dosis berdasarkan fungsi ginjal pasien dapat membantu mengurangi toksisitas dan mendorong pemulihan sebagian. Perawatan suportif seperti menjaga hidrasi, memantau fungsi ginjal, dan memberikan terapi pengganti ginjal jika diperlukan juga sangat penting. Terapi tambahan seperti
Probenecid dapat digunakan untuk mengurangi penyerapan obat nefrotoksik pada tubulus ginjal, sedangkan kortikosteroid bisa diberikan pada kasus nefritis interstisial yang bersifat imunologis jika tidak ada perbaikan setelah penghentian obat. Namun steroid tidak efektif pada kerusakan akibat toksisitas langsung atau obstruksi kristal. Pemilihan formulasi obat yang lebih aman seperti penggunaan tenofovir alafenamid dibandingkan tenofovir disoproxil furamate juga dapat menurunkan resiko efek samping ginjal. Secara keseluruhan, strategi manajemen mencakup penghentian atau penyesuaian obat, terapi suportif, serta penggunaan terapi spesifik jika diperlukan dengan pencegahan sebagai langkah kunci melalui pemilihan obat yang bijak, pemantauan fungsi ginjal secara berkala, dan edukasi pasien terhadap tanda-tanda gangguan ginjal. Baik, sebelum memperkenalkan, nama saya Niputra Ida Jenika Surawi dengan 3 digit terakhir 164, saya izin untuk melanjutkan ke bagian komplikasi dan prognosis. Jadi untuk komplikasinya yang sering muncul itu mencakup berbagai jenis kerusakan ginjal seperti cedera ginjal akut, nekrosis tubulus akut, nefritis interstisial, sindrom nefrotik, sumbatan di dalam ginjal, juga gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit tubuh. Kemudian untuk prognosisnya, jika masalahnya terdeteksi sejak dini, dapat mencegah berkembangnya kerusakan ginjal hingga tahap akhir atau gagal ginjal terminal. Tapi sebaliknya, jika penanganan terlambat dilakukan, maka kerusakan yang terjadi bisa permanen, yang pada akhirnya memerlukan terapi pengganti ginjal seperti hemodialisis. Kenalkan, saya Patricia Clarence Simpson dengan 3 digit yang terakhir 125. Saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan dari gangguan ginjal yang disebabkan oleh obat. Di sini ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dosis obat, durasi pengobatan, serta frekuensi pemberian obat, lalu juga kombinasi obat. Yang pertama, dosis obat yang diberikan pada pasien itu harus dalam jumlah yang sesuai agar aman untuk ginjal dan juga hati, serta mempertimbangkan juga hidrasi dan berat badan pasien. Saat memberikan antibiotik, harus selalu memperhatikan minimum inhibitory concentration atau MIC, karena seringkali konsentrasi antibiotik yang diresepkan itu jauh lebih tinggi dari MIC, meskipun konsentrasi antibiotik yang tinggi sebaiknya hanya diberikan kepada pasien yang mengalami infeksi berat. Lalu durasi pengobatan juga perlu diawasi, terutama pada aminoglikosida dan amphoterisin. Durasi pengobatan infus juga harus diperhatikan pada obat-obatan seperti cisplatin dan amphoterisin. Karena durasi infus yang lebih lama itu menurunkan nefrotoksisitas, sehingga durasi infus yang lebih pendek sebaiknya dihindari. Untuk frekuensi pemberian obat juga cukup penting, terutama pada aminoglikosida. Memberikan obat sekali dalam sehari memiliki efek nefrotoksik yang lebih sedikit, tetapi memiliki efektivitas yang sama dengan memberikan obat beberapa kali dalam sehari. Lalu ada beberapa kombinasi obat yang dapat meningkatkan nefrotoksisitas dan sebaiknya dihindari, seperti obat cefalosporin dan aminoglikosida, vancomycin dan aminoglikosida, dan cefalosporin dan aciclovir. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputulan Prasanti dengan digit NIM AR138. Izin untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil student project SGD kami. Jadi, gangguan ginjal akibat obat merupakan kerusakan ginjal baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh penggunaan obat-obatan. Sebagian besar penyakit ini disebabkan oleh obat-obatan seperti aminoglikosida, NSAID, agen kontras, dan juga ACE inhibitor. Pasien dengan usia di atas 60 tahun dengan kondisi seperti gagal jantung, insufisiensi ginjal kronis, dan juga diabetes mellitus itu memiliki resiko yang lebih tinggi. Manifestasi dari penyakit ini meliputi AKI, sindrom nefrotik, gangguan tubulointerstitial ginjal, dan juga CKD. Patofisiologinya meliputi perubahan hemodinamik intraglomerular, toksisitas sel tubulus ginjal, nefritis interstitial, obstruksi tubulus ginjal, dan juga kerusakan mikrovaskuler. Untuk diagnosis sendiri, bisa dilakukan evaluasi fungsi ginjal dengan serum kreatinin dan BUN. Penanganan utama dari penyakit ini meliputi penghentian dan penyesuaian obat, terapi suportif, terapi spesifik, pencegahan, pemantauan fungsi ginjal, dan juga edukasi. Komplikasi dari gangguan ginjal akibat obat meliputi nekrosis tubulus akut, nefritis interstitial, dan ketidakseimbangan elektrolit. Prognosis dipengaruhi seberapa cepat kondisi dikenali dan ditangani. Untuk pencegahan dari gangguan ginjal akibat obat dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan obat nefrotoksik. Sekian dari SGD kami, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat.